Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Terkhusus hari yang baru ketika kami melanjutkan aktivitas pekerjaan kami, pelayanan kami. Biarlah kami dikuatkan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini Jumat 24 April 2026 tertulis di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7. Saya akan membacakannya bagi kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, iman bukan hanya tentang menerima Kristus satu kali. Tetapi iman itu adalah tentang hidup yang terus-menerus di dalam Kristus setiap hari, setiap waktu. Artinya iman bukan hanya peristiwa sesaat, tetapi perjalanan seumur hidup. Dari firman Tuhan pada hari ini kita mau melihat 4 poin. Yang pertama, berakar di dalam Kristus. Kalau kita mengetahui akar, memang akar ini tidak terlihat, tetapi akar ini menentukan bagaimana pohon, suatu tumbuhan bertumbuh. Pohon yang akarnya dalam tidak akan mudah tumbang, walaupun diterpa badai. Demikian juga kehidupan kita. Ketika akar kita benar-benar tumbuh di dalam Kristus, kita tidak akan mudah goyah dan kita tidak akan mudah runtuh, tergoda, dan tidak akan hancur oleh persoalan-persoalan dalam kehidupan. Yang kedua, dibangun di atas Kristus. Jika akar tadi bicara tentang kedalaman, maka ketika dikatakan dibangun, itu berbicara tentang pertumbuhan. Tuhan tidak mau hidup kita stagnan di situ-situ saja. Tetapi Tuhan rindu bagaimana kita mau semakin mengenal, semakin dewasa di dalam karakter Kristus, dan semakin kuat di dalam pelayanan. Sehingga hidup yang dibangun di atas Kristus adalah hidup yang terarah dan kokoh. Bukan persoalan bagaimana kita melaluinya, tetapi bagaimana kita tetap menghadapi kehidupan ini di dalam Kristus. Yang ketiga, teguh di dalam iman. Dunia ini penuh dengan suara-suara yang bisa menggoyangkan iman kita. Banyak keraguan, penderitaan, godaan-godaan di dunia ini. Tetapi firman Tuhan berkata bagaimana kita harus teguh. Sehingga kita mau melatih, memelihara, memperjuangkan iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Yang terakhir, melimpah dengan syukur. Ini menjadi puncak dari firman ini. Bagaimana orang yang hidup di dalam Kristus tidak hanya kuat, tapi juga penuh syukur. Mengapa? Karena kita sadar bahwa hidup kita sudah ditopang oleh Tuhan. Karena kita sadar bahwa langkah kita selalu disertai oleh Tuhan. Sehingga ada masa depan yang terjamin di dalam Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengajak kita kembali berakar, kembali dibangun, kembali diteguhkan di dalam Kristus. Jangan hanya percaya, namun tetaplah menjadi percaya yang dihidupi, yang nampak, yang berbuah di dalam Kristus setiap hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sapaan firman Tuhan pada hari ini menguatkan kami untuk senantiasa berakar teguh di dalam iman kami kepada anak Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang menopang kami, menguatkan kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami yang menawarkan godaan-godaan. Sehingga iman kami menjadi lemah dan goyah. Terkhusus karena persoalan kehidupan, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Kiranya kami tetap kuat, kami tetap menerima pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Amin.